Di latihan 2 ini saya ingin mengajarkan kalian apa yang disebut dengan border and shading. Ya, jadi border itu ada 2 jenis. Satu border untuk tulisan, bisa berupa kata-kata, bisa berupa kalimat, bisa berupa paragraf. Itu kanan kirinya dikasih kotaan. Kotaan itu disebut dengan border biasa. Ada juga yang disebut dengan page border atau border halaman. Nah, contohnya misalkan saya punya tulisan Bank Syariah. Terus di kanan kirinya ini saya beri semacam pembatas kotak. Ini namanya border tulisan saja. Bisa untuk 1 baris, bisa untuk banyak baris. Sekarang saya akan buat dokumen baru. Ya, misalkan saya ngetik Bank Syariah. Kemudian saya pengen kata-kata Bank Syariah ini nanti ada pembatasnya, border namanya. Border untuk tulisan. Ya, saya naikkan. Nah, caranya bagaimana? Anda masuk ke menu desain. Jadi kursornya Anda taruh di lokasi yang ingin dikasih border dan masuk ke menu desain. Di sini ada page border. Ya, page border. Kalau Anda klik di dalamnya menu page border atau menu border and shading ini, ada page border, ada border, ada shading. Jadi ada 3 pilihan, border, page border, shading. Nah, untuk membuat kotak untuk tulisan, Anda milihnya border. Anda pilih border, kemudian Anda silakan atur bordernya. Mengatur apa? Mulai dari tampilannya mirip seperti apa, kotak biasa atau nanti ada shadow. Shadow itu bayangan atau kotak bentuknya 3D. Ketebalan garisnya seberapa? Mau model-model garis yang seperti apa? Silahkan pilih di sini. Ya, garis biasa lurus atau titik-titik atau strip. Kemudian warnanya seperti apa? Ketebalan garisnya seberapa? Anda atur, Anda pilih. Ya, kemudian Anda perhatikan di sini apply to-nya. Apply to-nya itu pilihannya paragraf. Paragraf itu artinya border itu nanti akan memanjang dari kiri ke kanan selebar margin. Saya oke dulu ya, saya oke dulu. Nah, lihat ya. Dia akan mengelilingi tulisan tadi dari kiri ke kanan selebar margin. Jadi kalau marginnya Anda geser, misalkan di sini Anda geser. Ya, marginnya Anda geser, ini akan memendek. Loh, ada nggak Pak border tapi hanya di sekitar tulisan saja, sekitar tulisannya saja, tidak panjang seperti ini? Ada, caranya adalah dengan Anda memblok tulisan yang akan di border. Jadi jangan dibiarkan, tapi harus Anda blok tulisannya yang mau dikasih border. Itu caranya sama, masuk ke page border tadi, pilih border, kemudian baru Anda atur ya, Anda atur model bordernya seperti apa. Ya. Kemudian garisnya dan seterusnya seperti apa. Nah, maka dia akan memberikan border hanya di sekitar tulisan yang kalian blok atau seleksi tadi. Kemudian kalau di soal Pak, tulisannya itu kan ada warnanya seperti ini, tengah-tengahnya. Nah, itu pun sama ya. Kalau tidak Anda sorot, blok warna untuk tulisan itu disebut dengan shading. Nah, kalau tidak Anda sorot, Anda masuk ke page border lagi, kemudian masuk ke shading, silakan dipilih warnanya, misalkan hijau seperti ini, Anda oke. Anda lihat, blocking itu memanjang dari kiri margin ke kanan margin. Sama seperti border tadi ya, konsepnya. Lah, kalau pengennya adalah hanya di dalam sini saja bagaimana? Ya harus Anda seleksi tulisannya, baru dikasih warna shading seperti itu.
Maka shadingnya hanya akan berada di area yang disorot. Ya, seperti itu ya. Ini konsepnya. Kemudian catatannya apa? Border biasa dan shading ini sifatnya adalah inherit. Inherit itu diturunkan ke baris berikutnya. Jadi kalau misalkan Anda enter, loh, bawahnya otomatis akan mempunyai format yang sama. Jadi tiba-tiba langsung ada border dan shadingnya seperti yang pertama, karena kursornya kan tadi ada di sini, di belakang sini ya. Nah, di belakang sini. Ini sudah terkena settingan border dan shading. Maka kalau Anda enter ke bawah, otomatis bawahnya juga akan mengikuti. Lah kalau pengen membatalkan bagaimana? Ya, mulai dari pertama tadi Anda batalkan. Jadi di sini Anda bordernya Anda non, shadingnya Anda no color gitu ya, no color. Jadi dibatalkan, jangan ada ini. Loh, kok nggak mau Pak? Nah, Anda perhatikan ya, di sini tadi yang saya atur apa? Page border. Ini hati-hati, sering juga seperti itu. Jadi buka langsung di setting. Padahal tadi saya nyetingnya ada di border, bukan page border. Jadi dinonkan di sini. Ya. Nggak mau. Kenapa nggak mau? Nah, ini hati-hati ya. Makanya ini Anda harus benar-benar, misalkan Anda ngetik di sini, set Anda enter. Loh, kok tiba-tiba ada border shadingnya? Saya batalkan dulu kalau tidak ingin muncul itu. Lah, pada saat Anda batalkan, lihat. Pada saat Anda batalkan, Anda lihat. Saya sorot, kemudian saya pilih ini, itu nggak muncul apa-apa. Harusnya kan muncul ya. Contoh ya, yang ini ya. Saya sorot gini, saya border kan muncul ya. Nah yang bawah kok nggak muncul? Misalkan saya nyorot kayak gini, mau saya batalkan, ini loh nggak ada. Nah ini konsep sorotnya Anda harus benar ya. Jadi nyorotnya itu tidak boleh salah. Pada saat Anda nyorotnya itu kelebihan, terlalu melebar ke kanan, dia menganggap areanya tidak sama dengan yang tadi. Jadi border shadingnya tidak ada. Jadi Anda batalkan ya tidak ada efeknya kan gitu. Tapi kalau nyorotnya betul, mana yang mau dibatalkan? Anda nyorotnya betul, maka ini bisa dibatalkan. Seperti ini. Dan nanti bawahnya itu sudah tidak akan mengandung border dan shading lagi. Nah, berarti untuk soal yang Anda harus kerjakan ini menggunakan konsep yang mana? Ini menggunakan konsep yang paragraf. Jadi memanjang dari margin kiri sampai margin kanan. Ini border biasa. Kalau page border seperti apa, Pak? Kalau page border itu biasanya misalkan kalian pengen membuat sertifikat itu ya. Kertasnya itu bisa dikasih border. Nah, caranya juga sama. Sorot kertasnya Anda pilih di sini page border, kemudian Anda pilih model-modelnya banyak ya di sini. Art juga banyak modelnya. Anda bisa pilih. Ya, model seperti apa? Bunga-bunga, bintang-bintang, buah-buah. Ya, atau yang model-model seperti ini. Nah, warnanya kayak apa? Anda pengen warnai apa? Kemudian Anda oke. Nah, ini akan membentuk apa? Border untuk halaman. Jadi nanti kalau dicetak kertasnya itu sudah ada hiasan border kanan kiri atas bawah. Seperti itu kira-kira ya. Pak, bisa nggak warna-warni ini dikombin gitu? Ya. Border itu bisa dikombin. Contohnya yang model seperti ini itu warnanya merah ada di sini dan di sini gitu. Coba ganti lagi yang lain ini. Nah, pada saat saya ganti ini berubah ya. Kemudian saya kembalikan ke model tadi yang mana ini misalkan, oh bukan. Saya kembalikan. Ini juga pengetahuan ya. Yang mana tadi ini? Nah, misalkan.
Kalau warnanya saja yang dirubah bagaimana? Kemudian saya terapkan di sini warnanya. Nah, kombinasinya ternyata tidak bisa langsung sendiri-sendiri ya, beda dengan tabel berarti nanti. Kalau tabel itu bisa. Jadi misalkan saya ganti garisnya di sini, saya pilih garis ini untuk atas saja. Ini saya matikan dulu misalkan. Atas dan bawah. Nanti garis yang lain, ini garis yang seperti ini, warnanya ganti misalkan. Nah, ini bisa. Tapi kalau art ternyata tidak mau ya, kalau yang model art. Jadi nanti saya bisa punya border itu dengan konsep yang garis yang berbeda ataupun warna yang berbeda. Tapi kalau art tadi tidak mau ya, art misalkan saya pilih model art yang seperti ini, warnanya maaf, yang garis ya, garis seperti ini misalkan. Oh, yang garisnya lengkap saja mana tadi? Nah, ini misalkan warnanya apa? Hitam. Saya pengen ini ganti warna merah, tapi untuk atas dan bawah enggak mau ya, langsung merah semua. Atau saya pengen ganti model, tidak kotak yang ini, ganti model yang lain, misalkan ini. Ternyata otomatis semuanya juga berubah. Berarti untuk yang art itu sifatnya menyeluruh. Tapi kalau Anda menggunakan garis, model-model tabel garis, itu bisa Anda combine, warnanya bisa Anda ganti. Kanan warna apa, kiri warna apa, atas warna apa, bawah warna apa, garisnya pun bisa Anda rombak-rombak. Itu namanya page border. Ya, jadi ini teori tentang bagaimana memberikan border untuk tulisan, bisa untuk paragraf, bisa untuk halaman. Ya, itu ada di soal nomor 2 nantinya. Kemudian di soal nomor 2 Anda juga dikenalkan dengan apa? Ada tool di Microsoft Word untuk mengganti ukuran huruf pertama dari sebuah paragraf. Ingat yang berubah hanya huruf pertama. Itu disebut dengan drop cap ya. Change case itu yang ini ya. Yang ini untuk merubah huruf besar, huruf kecil dan seterusnya. Itu change case. Yang untuk mengganti ukuran huruf pertama itu disebut dengan drop cap. Ada di mana? Ada di insert, kemudian ada drop cap. Ini tidak perlu disorot ya. Yang penting Anda punya paragraf, kursornya ada di lokasi paragraf. Kemudian Anda masuk ke insert, drop cap, pilih seperti ini. Atau keluar margin. Fontnya yang dibesarkan itu berada di luar margin seperti ini. Itu bisa. Ya, jadi tetap standar seperti ini atau di luar margin. Nah, setelah Anda pilih ini masih bisa dimodif menggunakan drop cap option. Ya. Contohnya huruf besar ini akan mengambil berapa baris. Contohnya ini 3, Anda bisa naikkan kok. Misalkan menjadi 6 gitu. Jadi dia akan membesar nanti menguasai 6 baris. Kalau tadi kan hanya 3 baris ya. 3 baris. Segini tadi bisa Anda besarkan. Nah, huruf yang dirubah membesar ini dia akan berubah ke model objek. Objek itu berarti apa? Berarti dia seperti melayang. Ini bisa digeser, bisa Anda pindah ke kanan nih malahan ya. Nah, seperti ini bisa. Jadi dia tidak nempel lagi. Jadi dia seperti melayang, berubah menjadi objek, bukan ketikan biasa lagi. Pak, bagaimana kalau pengen ganti fontnya dan seterusnya dan seterusnya? Di option tadi, Anda bisa ganti font. Ya, lewat sini bisa. Ya. Kemudian jarak dengan ketikan, ini bisa dinaikkan juga. Ya, ini bisa dinaikkan. Contohnya misalkan saya jarak pertamanya 0, itu bisa saya naikkan menjadi 1 misalkan, 1 cm. Nah, berarti ini jaraknya akan dijauhkan 1 cm. Nah, untuk font sendiri bisa Anda rombak dengan di blok tulisannya dari luar ini bisa Anda ganti ya, menjadi apa, warnanya apa, bisa Anda ganti. Tidak harus menggunakan apa tadi, drop cap option.
ya, tidak harus menggunakan drop cap option. Itu nanti ada di soal nomor 2 juga. Jadi kalian lihat bagaimana settingannya, Anda coba sampai ketemu settingannya. Lah untuk soal 2 yang halaman kedua kan ada 2 file ya. File 1 yang ini, kemudian file 2 itu yang tampilannya seperti ini. Nomor 2 tidak usah dikerjakan dulu ya. Ini nanti Anda tinggalkan yang nomor 2. Di lembar kedua soal nomor 2-nya tidak usah dikerjakan dulu. Anda cukup kerjakan sampai tulisan ini. Universalitas gitu aja ya. Karena ini konsepnya belum saya ajarkan, namanya header dan footer. Itu belum saya ajarkan nanti ya. Untuk yang sudah ngerti ya tidak masalah, tapi saya mengasumsikan kalau belum saya ajarkan ya tugasnya boleh Anda tinggalkan. Ya, jangan dikerjakan dulu. Besok setelah teorinya saya berikan, boleh Anda kerjakan, disusulkan, tidak apa-apa. Kan jam mengumpulkannya pasti jam 21 maksimalnya. Artinya Anda masih punya waktu untuk mengumpulkan.